Oke, ini adalah perkuliahan terakhir di semester ini ya. Nah, ya kuantum juga sebenarnya belum, tapi kita sudah sepakat buat video aja ya. Nah, jadi kuantumnya itu sendiri kurang dua pertemuan yang saya belum take ya, 23 dan 24, gitu ya. Nanti saya upload ya, yang 23 dan 24. Dan 21 dan 2 sudah saya upload, tapi belum saya kasih tahu ya. Nanti kamu bisa cek sendiri, dan tetap saya nanti kasih tahu deh. Nah, ini untuk pertemuan terakhir, pertemuan 10 ya. Loh Mas, kan seharusnya saya dapat hak 14 pertemuan, kan gitu ya. Sebagaimana Medan EM 14 pertemuan itu ya. Nah, ya tidak apa-apa lah ya. Nah, jadi sebenarnya satu semester itu 14 pertemuan. Nah, Medan EM-nya 14, sebagaimana kakak tingkatmu April sama Ira itu Visma lanjut 14. Ya, tapi karena waktu nggak memungkinkan ya, dan memang mata kuliah kita banyak, jadi ya sudah kita nggak apa-apa. Cukupi sampai 10 kali saja. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tentang teori relativitas khusus ya. Nah, ini oke. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah bahaskan tentang ini ya, apa namanya, momentum relativistik ya. Nah, itu dan energinya juga ya. Di sini kita kemudian kita bahaskan tentang tumbukan ya, dan peluruhan, dan kita pelajari kekekalannya masing-masing itu bagaimana seperti itu ya. Nah, itu sudah kita bahas panjang kali lebar kemarin. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya aku ingin kita tuh sebenarnya bahas tentang ini, gaya relativistik gitu ya. Nah, itu. Ya, antara antara gaya relativistik atau kita bahaskan tentang ini ya. Nah, kita bahaskan ini saja ya, tentang vektor 4 gitu ya. Nah, kita bahaskan tentang bab khusus tentang vektor 4 gitu ya. Oh. Nah, ini jelas istilah baru ya. Nah, ini di SMA ini jelas nggak ada. Yang di SMA itu ada baru relativitasnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari vektor 4 ini sebenarnya nanti kita akan menyatakan, membahas tentang struktur ruang waktu ya. Itu. Nah, ini itu struktur ruang dan waktu. Nah, sebenarnya vektor 4 ini ya sebenarnya hanyalah formalisme ya dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini kita lebih lakukan secara formal lagi, kita rumuskan lagi formalisme dari transformasi Lorentz. Gitu ya. Nah, ini itu. Nah, itu ya. Kalau di sebelumnya sudah pelajari ya bahwa kita punya ya transformasi Lorentz itu kan bentuknya seperti ini, yaitu T aksen ya sama dengan gamma T ya min ini ya V X per C kuadrat. Nah, gini kan, itu yang pertama ya. Nah, jadi kita punya perumusan pada kerangka S aksen dinyatakan dalam kerangka acuan diam. Jadi ya, jadi S aksen itu kerangka yang bergerak akan melihat benda di luar bergerak ke kiri ya. Nah, karena itu ada minus V di sana. Gitu ya. Itu. Itu ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, itu. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini. Oke, ada gamanya ya. Tuh, betul ya. Nah, yang selanjutnya ada rumus yang X aksen ya. Nah, itu. Jadi asumsikan saja ini kita punya benda yang bergerak pada arah X ya. Nah, ini jadi kita batasi dulu. Benda bergerak pada arah X gitu ya. Nah, berarti X aksennya itu kan sudah pernah kita rumuskan ya, yaitu gini kan, gamma X min V kali T. Nah, itu ya. Yang Y aksen itu sama dengan Y
dan Z aksen di situ sama dengan Z. Nah, seperti itu ya. Itu adalah transformasi Lorentz yang kita punya. Gitu ya, deh ya. Nah, itu. Oke. Nah, seperti ini. Tapi ya, kalau ini bergerak pada arah X. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, jadi kita punya ini, kalau kita ilustrasikan ya, ini pasti sudah kamu paham ya, karena kita sudah bahas berulang kali. Nah, ini ya, ini X, aksen, Y aksen, oh sorry, ini X ya, ini Y ya, dan ini Z. Nah, jadi kerangkanya itu bergerak ke kanan ini ya, ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, siapa yang bergerak? Ini bukan ini yang bergerak, tapi yang bergerak adalah kerangka yang baru ya. Ini yang bergerak adalah kerangka yang X aksen, Y aksen, Z aksen ini ya. Nah, ini ya, ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Itu ya. Berarti kalau bergerak ke kanan, acuannya pada arah X di sini. Makanya di sini X-nya yang ada V-nya di situ. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, dari sini, ya nanti ini bisa kita kalikan agar ini dimensinya sama ya. Ini kan masih X aksen. Ini X kan jarak ya. Y jarak, Z jarak. Tapi di sini waktu. Agar di sini dimensinya menjadi jarak, berarti kamu kalikan aja dengan C ya. Nah, dikalikan C, gini ya. Nah, coret, coret gitu ya. Nah, sehingga rumusnya akan jadi seperti ini kan. Nah, ini ya. Berarti itu jadi CT aksen, itu gamma, T, min, P per C kali X. Nah, dimensinya sudah jarak sekarang ya. Yang kedua, X aksen, gamma X, min V kali T. Nah, gitu ya. Nah, ini. Yang ketiga, yaitu Y aksen, itu sama dengan Y ya. Dan yang keempat, itu Z aksen, itu sama dengan Z. Gitu ya. Nah, dari sini, kita rumuskan vektor 4 ya. Vektor 4 itu vektor 4 dimensi ya. Karena di sini ada dimensi ini satu, 2, 3, dan 4. Itu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita dengan memisalkan ya. Nah, kita tandai saja. Nah, kita misalkan saja bahwa ini gitu ya. Di sini ada pertama gini dulu. Pertama kita tuliskan dulu gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu. Oh, ini kalikan. Ini kita tuliskan dulu bahwa V per C itu adalah beta ya. Ini adalah beta gitu ya. Tuliskan aja sebagai beta gitu ya. Nah, ini. Tapi di sini beta ya. V per C-nya kan beta. Nah, gitu kan? Gitu ya. Nah, berarti V di sini, kalau itu dituliskan sebagai beta, V di sini, kalau betanya kan V per C ya. Berarti V-nya itu adalah beta kali C kan. Nah, itu ya. Gitu. Ini beta kali C kali T. Itu ya. Itu seperti itu. Nah, teknik yang akan Mas lakukan, Dek, ini kita akan ubah C kalikan T-nya, itu kita ubah jadi vektor, kita nyatakan dalam notasi tensor ya. Berarti ini X0, gitu ya. Nah, itu. Jadi X pada komponen ke 0. Yang kedua, itu ada X, itu kita nyatakan dengan X1, gitu ya. Nah, itu. Ini dia biar kamu nggak bingung deh. Nah, gini ya. Jadi, CT-nya itu adalah X0, X-nya itu adalah X1, ini bukan X pangkat 1 ya. Nah, bukan. X pangkat, no, tapi kan betul Mas, itu X pangkat 1 X. Nah, tapi bukan bukan pangkat tuh maksudnya. Jadi itu X1 gitu bacanya. Nah, ini X pangkat 0. Di sini ini bukan X pangkat 0, tapi X0. Nah, kalau X pangkat 0 kan 1. Nah, itu ya. Yang kalau yang bagian yang eh, Y itu adalah X2 dan Z itu adalah X3 gitu ya. Dengan cara yang sama, yang bagian aksen itu, jadi aksen, nah kita ubah nih. Komponennya aksen kita tuliskan gini aja deh. X bar 0 gitu ya. Yang X aksen itu adalah X bar 1, Y aksen itu adalah X bar 2, Z aksen itu adalah sorry, X bar 3. Nah, jadi kita sebenarnya hanya vektor 4 itu hanyalah reformulasi saja sebenarnya.
Jadi itu rumusnya itu kita ubah jadi bentuk yang baru di sini. Maka di sini CT aksen ini jadi apa itu? Jadi X0. Oh iya, ini berarti ini gamma dikalikan. Oh iya, oh sorry, ini ada C-nya ya. Kita kalikan C, berarti ini ikut C juga dong, CT ya. Nah, ini salah ini. Ini CT ya. Nah, tuh. Ini ya, ini kan C dikalikan T. Gitu ya. Nah, ini C kalikan T-nya itu adalah X0 ya. Nah, ini min beta X di sini itu adalah X1 gitu ya. Yang ini, berarti ini X1 gitu ya. Ini gamma dikalikan X. Nah, X-nya itu adalah X1 min beta. Di sini C kalikan T itu adalah X0 gitu ya. Yang ini X bar 2 sama dengan gamma. Oh, nggak ada gamanya ya. Sama dengan X2. Berarti Z aksen itu adalah X bar 3 itu adalah X3 gitu ya. Gitu deh. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Aduh. Yuk, kita lanjutkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan di sini, kalau nggak membaca ya. Nah, ini dinamakan apa ini? Ini kita namakan dengan ini ya, perumusan. Perumusan apa? Perumusan transformasi Lorentz, gitu ya, dalam vektor 4, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Jadi perumusannya itu jadi seperti itu, gitu ya. Itu yang penting di situ. Nah, ini. Nah, kenapa kita membuat seperti ini ya? Agar nanti ini segalanya itu bisa lebih mudah gitu aja. Nah, itu ya. Ini. Jadi sebenarnya sebenarnya kita tidak belajar hal baru deh. Nah, semua hal yang dari sini, CT aksen ini kan semuanya dari awal ya, dari efek simultanitas, dilatasi, dan lain-lain. Nah, ini kita hanyalah memformulasi. Jadi, core-nya itu adalah intinya, fundamentalnya itu sudah kamu pelajari di sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini bisa kamu nyatakan dalam matriks deh, logikanya. Gitu ya. Yang ini, X bar 0, X bar 1, X bar 2, X bar 3. Gitu ya. Nah, gini saja kamu menyatakannya. Pertama, di sini ya, yang pasti di sini harus ada X0. Nah, di sini X0, di sini ada X1, di sini ada X2, di sini ada X3. Lu mas kan di situ ada X3-nya. Ya memang. Makanya di sini kita tulis yang nempel sama X0 di sini adalah gamma kan? Nah, tuliskan aja. Berarti ini gamma ya. Nih. Yang nempel sama X1 di sini itu adalah gamma dikalikan minus beta. Makanya di sini ditulis minus gamma beta kan? Nah, yang X di sini tuh tidak ada X2, tidak ada X3 juga, berarti di sini nol. Gitu ya. Itu saja. Nah, yang ini X1-nya di sini, yang nempel sama X0 di sini adalah gamma beta ya. Nah, tuliskan dulu aja. Ini X0, X1, X2, X3. Ini ya. Ini min beta kalikan gamma kan, min gamma beta kan? Gitu ya. Nah, di sini X1-nya di sini yang nempel itu adalah gamma kan? Yang nempel sama X1 di sini adalah variabel gamma. Tapi tuliskan aja. Nah, ini kan plus gamma ya. Nah, tuh. Nah, di baris yang kedua ini tidak ada X2 maupun X3. Berarti tuliskan saja. Berarti ini 0, ini 0, ini 0 kan? Ya, di sini itu cuma ada yang ini unik ini. Ini X0, X1, X2, X3 ya. Nah, di sini cuma ada X2 doang. Berarti di sini doang. Nah, tambahkan 1 gitu ya. Sisanya karena X3-nya nggak ada, 0. Ini 0, ini 0 ya. Nah, gitu. Terus sebentar. Oke. Nah, ini ya. Yuk, saya kira lupa direkam tadi. Nah, ini deh. Yang X3, di sini cuma ada X3-nya doang. Berarti nempel angka 1 di situ kan. Tuliskan saja. 1 kalikan X3. Nah, sisanya 0 semua. X2, X1, X0. Nah, ini 0, tambahkan 0, 0. Gitu ya. Nah, berarti dari sini,
itu kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, itu ya. Ini, nah komponen yang tengah, yang kiri ini bisa kita nyatakan seperti ini, deh. X bar 0, X bar 1, X bar 2, X bar 3, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang tengah itu diisi apa? Nah, tunggu dulu. Nah, itu yang jelas semua warna biru yang ada di situ. Ini ya, warna birunya apa saja itu? Yang pertama di sini ada gamma, min gamma beta. Ya, gamma, min gamma beta, 0, 0. Gitu ya, 0, 0. Yang ini, min gamma beta, gamma, gitu ya, 0, 0. Gitu ya, masukkan semua. Gitu ya. Yang ini 0, 0, 1, 0 ya. Gitu. Yang ini isinya 0, 0, 0, 1 ya. Tuh. Nah, terus di sini diisi apa? Di sini nah, ini isinya ya ini X0, X1, X2, X3. Masukkan ya. X0, X1, X2, X3 gitu ya. Nah, tuh jadilah matriks seperti ini gitu ya. Nah, ini semua yang ada di sini itu kita namakan dengan matriks ini ya, matriks transformasi Lorentz. Kita simbolkan saja dengan ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gamma ya. Nah, itu adalah gamma mu nu. Gitu ya. Kita indekskan saja. Ini nu mu. Nah, gitu ya. Nu di bawah ini itu ya. Itu adalah eh, baris gitu ya. Yang ini itu adalah kolom gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kamu nanti bisa tuliskan seperti ini. Oh, sorry, kita cek dulu ya. Yang ini yang pertama, ini yang jelas ini gamma 00 gitu ya. Baris ke 0, kolom ke 0. Yang ini gamma itu ya. Itu gamma gitu ya. Baris kali kolom. Oh, sorry. Eh ini kolom ya. Ini kolom, ini baris ya. Nah, itu. Itu ya. Tuh. Nah, yang ini kolom, berarti ini kolom ke satu ya. Ini satu 0, ini gamma 2 0, gamma 3 0 gitu ya. Nah, gitu kan. Tuh. Nah, ini terus yang bawah ini sisanya apa ini? Nah, ini berarti di sini ada ya. Yang ini gamma. Kan ini ganti ya. Sekarang baris kedua, baris ke satu. Satu 0, satu satu, gamma satu 2, gamma satu 3 ya. Ini gamma 2 0, gamma 2 1, gamma 2 2, gamma 2 3 ya. Ya, ini lambda, sorry, kok gamma lambda ya. Lambda 3 0, lambda 3 1, lambda 3 2, lambda 3 3 gitu ya. Nah, itu. Jadi semuanya adalah itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu cek di sini, Dek. Nah, gamma 00 itu adalah gamma gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau kamu cek gamma 00 adalah gamma itu ya. Gamma 10 di sini. Nah, di sini itu adalah min gamma beta gitu ya. Gamma 20 sama dengan lambda 30 itu kan 0 gitu ya. Ya, ini yang lambda 01 itu ya. Lambda 01 itu ini. Lambda 10 ya. Itu min gamma beta ya. Yang ini lambda 11 itu adalah gamma ya. Nah, sisanya 0. 12, 13 itu 0 ya. Nah, itu isinya. Yang berikutnya itu ini lambda 20 ya. Lambda 21 sama dengan yang ini itu 0 semua. Lambda 23 itu 0, tapi yang tidak 0 lambda 22 ya. Ya, ini lambda 33-nya itu enggak 0. Nah, itu ya. Sisanya lambda 30, yang sini 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 itu 0 semua. Lambda 31, lambda 32 itu 0. Itu ya. Nah, ini nah kita kita tuliskan saja indeksnya, berarti di sini indeksnya harus mu gitu ya. Yang ini indeksnya itu adalah x nu gitu ya. Maka secara matematis ya, secara tensor tuh gini bentuknya ya.
secara matematis bentuknya gini, yaitu X bar mu, itu kan. Nah, di sini kan jalan ya indeksnya ya, berarti ini tulis saja eh, sigma, gitu ya, nu 0, di sini sampai 3 kan angkanya kan. Nah, tuliskan aja 3, itu lambda mu, sorry, lambda nu mu, ini X dikalikan X nu, gitu ya. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Itu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Nah, ya seperti itulah. Nah, ini. Oke, ya. Jadi secara secara hubungan tensor itu bisa kamu tulis menjadi x mu, nah, terus sigma dari nu-nya yang jalan ya 3, ini lambda nu mu, ini x nu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini ya kamu bisa dapat nanti ini. Gitu ya. X 0 itu gimana, X bar 1 itu gimana, X bar 2 itu gimana, X bar 3 itu gimana. Gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau kita masukkan kembali, kita jalankan indeksnya dari 0 sampai 3, kita akan kembali ke bentuk transformasi Lorentz tadi. Gitu ya. Transformasi Lorentz ya dalam vektor 4 gitu ya. Itu seperti seperti itu. Gitu ya. Hmm, Oke, itu ya. Vektor 4 apakah sama dengan vektor yang biasa kita pelajari? Ya, ya mirip-mirip sebenarnya. Itu mirip-mirip, sama saja. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Oke, nah tuh. Itu ya yang pertama ya. Itu vektor 4 ya. Nah itu. Ini yang pertama dulu. Ini vektor 4 ya. Nah, tentu saja nanti ini tetap kita harus memenuhi faktor invariannya, deh. Nah, sifat invarian ya. Nah, kalau kita mempelajari sifat invariannya di Imro, nah maka nanti ini penting untuk kita mengenalkan bentuk kovarian, ya, vektor kovarian. Jadi kita kenalkan dulu dengan namanya vektor kovarian. Ini ya. Nah, bagaimana itu bentuk vektor kovarian? Ya, vektor kovarian itu seperti ini. Ya, X mu ini ya, itu adalah X0, X1, X2, X3. Nah, ini perhatikan ya, indeksnya di bawah loh ya. 0, 1, 2, 3. Yang satunya tadi, kalau kita bahas, sejak tadi indeksnya di atas nih kan. Gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Di mana bentuk kovarian ini, ya, X mu tadi, yang kita tuliskan X0, X1, ini ya, ini ya, ini X1, X2, X3, itu itu hanya memiliki perbedaan dengan vektor kontravariannya di bagian minusnya saja, deh. Nah, jadi ini kontravariannya kan yang ini, yaitu ini X0 yang di atas tadi, X1, X2, X3. Hanya beda di bagian minusnya saja, depannya depan X0 saja. Ini ya, ini yang membedakan. Ini ya, itu. Ini bagian kontravariannya, gitu ya. Jadi itu kita hanya bedakan bagian yang kovarian di sini berbeda dengan kontravarian hanya di bagian X0-nya saja. Di sini berupa minus, gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kamu cek di sini, itu ya, nampak bahwa itu X0-nya sama dengan minus X0, gitu ya. Nah, X1
X2 dan X3-nya itu sama saja, gitu ya. X1, X2, X3. Jadi beda di bagian depannya saja. Begitu ya. Nah, ini. Nah, coba kalau kamu lihat di Inro sekarang. Nah, ini vektor yang bagian yang kovarian di sini dan kontravarian itu kita bisa bedakan dengan sebuah matriks. Iya apa enggak? Iya dong. Nah, berarti dari sini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks dari perumusan di sini itu bisa dinyatakan seperti ini kan? Ya, ini ya. Ini X0 gitu ya. Yang kontravarian yang bawah ya, X1, X2, X3 itu ya. Nah, di sini. Nah, yang ini kan dikalikan dari X0, X1, X2, X3. Ingat, bedanya di sini hanya di bagian minusnya aja. Nah, perhatikan di sini. Jadi perumusan ini ya kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks di sini. Berarti kan minus 1, berapa minus? Karena ini minus 1 dikalikan X0. Kan jadinya minus X0 kan? Nah, ini X1-nya 1, 1, 1. Kenapa 1, 1, 1? Karena masih sama. X1 ini sama. X2 ini sama. Misalnya sama ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Itu ya. Nah, ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk, ini deh, dalam bentuk eh, tensor lagi. Nah, kita nyatakan ya, ini kita sebut dengan G mu nu, gitu ya. Yang ini itu tentang ini X nu ya. Yang ini itu adalah X mu, gitu ya. Jadi ini secara matematis itu bisa kita nyatakan gini ya. Ini X mu, nah ini kita nyatakan dalam bentuk sigma ya. Ini yang jalan nu-nya dari 0 sampai 3, karena ada 3 komponen ya. Ini dari G mu nu, ini X nu, gitu ya. Nah, ini hubungan antara vektor kontravarian dan kovariannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini bagian yang di sini, D mu nu ini, itu dikenal dengan nama metrik Minkowski, gitu ya. Jadi ini metrik Minkowski itu sebuah metrik yang menjelaskan dalam ruang waktu datar, gitu ya. Jadi di ruang waktu datar, gitu ya. Nah, flat dia, gitu. Seperti itu. Nah, maka kalau di Imro sekarang kalikan di sini, Dek. Nah, bagaimana kalau kita kalikan gini, Dek? Nah, sekarang kita kenalkan dengan sifat ini invariannya. Jadi, tugas kita sekarang itu adalah mengalihkan ya. Bagaimana kalau kita kalikan ini, Dek? X mu dan X mu. Nah, ini ya, X mu di bawah, X mu di atas, gitu ya. Nah, kalau kita kalikan, ya itu sebenarnya sama saja dengan ini X mu ini dengan X mu ini sama saja, gitu ya. Nah, ini kalau kita kerjakan, nanti ini jadinya, ya, X mu ini bisa kamu tuliskan kan seperti ini. X mu-nya itu tadi kan eh, X0, X1, X2, X3 ya. Nah, dikalikan dengan ini. Nah, itu jadi matriks kolom kan. Nah, ini. Tuh ya. Jadi bisa dinyatakan dalam matriks kolom. Yaitu min X0, X1, X2, X3. Jadi kalau kamu kalikan di sini, ini sehingga kamu dapatkan ya hasilnya itu adalah min X0 kuadrat tambahkan, ya ini kali ini kan X0 kuadrat tambahkan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 ya. Itu bagian invariannya. Nah, seperti itu. Oke ya. Tuh. Nah, maka nanti dari sini Dek, tetap ya kamu bisa tuliskan lagi nanti ini sifat invariannya gitu ya. Itu sudah pernah kita bahas ya. Jadi nanti ya ini sama juga ya kalau kita mau tuliskan X mu X underscore tuh gini. Nah, ya. Nanti ini mengacu pada definisi ini yang sudah kita hasilkan seperti ini, kita nanti bisa tuliskan di, nah kalau misalkan X mu kalikan X underscore mu itu nanti itu ada 3 macam ya. Yang pertama kalau misalkan hasilnya itu kurang dari 0 gitu ya, itu dikenal maka X mu-nya ini dikenal dengan sifat time lag gitu ya. Nah, bagaimana itu time lag? Itu sudah pernah kita bahas. Kalau sama dengan 0, nah, itu maka X mu-nya itu bersifat
ya, X mu itu bersifat light like, ya. Sedangkan kalau lebih dari nol, ya, X mu-nya ini bersifat space like, gitu ya. Nah, bagaimana itu time lag, bagaimana itu light lag, dan space lag itu sudah pernah kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita kan di sini hanya menuliskan ulang apa yang kita pelajari dengan vektor vektor 4, gitu ya. Nah, ini, gitu ya. Oke, sebentar, sebentar. Oke, ya. Nah, seperti itu deh. Ya, jadi kita tidak usah menuliskan, tidak tidak sedang belajar hal baru di Invatus. Sebentar ya. Tuh. Nah, silakan dipahami dulu. Nah, itu ya. Oh ya, ini sifat invariannya belum kita bahas ya. Nah, coba kalau kita kita kerjakan sifat invariannya, deh. Itu bagaimana kira-kira? Nah, ini. Itu ya. Nah, itu sifat invariannya belum kita bahas. Itu kita hanya baru bahas definisi invariannya, deh. Itu ya. Itu ya. Oke. Oke. Nah, coba kita bahaskan sifat invariannya, deh. Nah, ini ya. Ini. Itu ya. Definisi invarian. Nah, itu ya. Ini definisinya ya. Ini sifat invarian itu seperti ini kan. Nah, kita harus tes dulu. Uji invariannya. Nah, gitu ya. Uji invarian itu bagaimana? Jadi kalau kita punya ini X bar ini ya. Nah, kita bisa nyatakan ini ya. X mu bar, X bar mu ini ya. Nah, ini X bar itu artinya pada kerangka acuan bergerak kan? Ini ya. Ini X bar mu, X bar mu ini. Itu kan berarti kalau misalkan kita kita uji dengan cara yang sama seperti ini, berarti kan tinggal kita tuliskan aja dengan simbol yang beda. Ini X0 bar kuadrat, ini ya, plus X1 bar 2 tambahkan, ini kuadrat loh ya. Ini X2 bar 2, X3 bar 2, gitu ya. Nah, ini bisa kamu lanjutkan di sini. Iya, misalkan di sini X0 bar, gitu ya. Nah, X0 barnya itu kan tadi apa nih X0 barnya? Gitu ya. X0 barnya kan ini, gamma X0 min beta X1, gitu ya. Tuh. Gamma X0 min beta X1, ini ya. Nah, jadi kan tambahkan ya X1 pangkat 2 tadi. Nah, itu. Nah, X1 tadi apa ini? X1 bar. Gamma X1 min beta X0. Gitu ya. Ini kalikan gamma X1 min beta X0. Nah, ini ya. X2 barnya ya sama. X2 kuadrat, X3 barnya. X3 kuadrat kan. Nah, tujuan kita harus teruji invariannya nih, Dek. Nah, ini ya. Ini kan X bar mu, X bar mu. Ini ya. Ini. Nah, kalau kita kuadratkan, berarti ini jadinya min, ya, apa nih? Gamma kuadrat, X0 kuadrat ya. Ini, ini min, ini ya, min 2 beta X0 X1 tambahkan beta kuadrat X1 kuadrat gini ya. Ini berarti gamma kuadrat ini ya. Ini berarti kan gamma kuadrat gitu ya. Ini bisa bisa kita keluarkan saja gamma kuadratnya ya. Nah, ini.
Ini ya. Ini gamma kuadrat, berarti di sini ya, X1 kuadrat, min 2 beta X1, X0, gitu ya. Ini ditambahkan, ini ya, beta X0 kuadrat ya, beta kuadrat, X0 kuadrat. Nah, tambahkan X2 kuadrat, X3 pangkat 2, gitu ya. Nah, ini baru pangkat 2, kalau yang tadi beda. Ya. X2 itu beda, X2 pangkat, X2 tensor itu beda. Oke. Nah, ini ya, kumpulkan saja ya, yang X0 pangkat 2 ya. X0 pangkat. Ini, yang ini deh, ini min 2 beta beta X0 X1, ini kan minus ya. Minus kali minus kan plus, plus dikurangi minus, kan habis kan? Tuh. Ya. Nah, sisanya berarti kita kumpulkan yang X0 pangkat 2 ini. Bukan ini ya. Tuh, itu ya. Gamma kuadrat, X0 kuadrat ya. Nah, itu. Dan yang ini. Ini kan, yang suku yang ini, yang terakhir ini. Plus beta kuadrat, X0 kuadrat kan. Yang X1 pangkat 2 itu mana ini? Itu ya. Oh, sorry, ini ada gamanya ya. Ada gamma kuadratnya ya. Nah, ini yang X1 pangkat 2 itu yang mana, Dik? Ini kan ya. Ini minus kali minus ya. Berarti kan ini min gamma kuadrat, beta kuadrat X1 pangkat 2. Terus yang ini ya. Plus gamma kuadrat X1 kuadrat. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ya udah kita kumpulkan aja nih. Berarti dari sini ini ya. Ini berarti kan beta kuadrat min 1 gamma kuadrat X0 pangkat 2 ya. Atau ini bisa kita tulis seperti ini. Ini minus ya 1 min beta kuadrat gini ya. Ini kan ya. Terus yang ini X1 pangkat 2-nya bisa kita keluarkan juga ini. Berarti kan ini kan 1 min beta kuadrat gamma kuadrat X1 pangkat 2 ya. Tambahkan X2 kuadrat X3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kita ingat definisi dari gamma itu kan 1 dibagi akar 1 min beta kuadrat kan. Artinya, kalau kita kuadratkan, kemudian kita kalikan kedua sisi, jadi gini, ya hasilnya 1. Ya, berarti ini hasilnya 1. Nah, gitu ya. Yang ini hasilnya 1. Nah, sehingga kita punya di sini, ini ya, minus kali X0 pangkat 2. Gitu ya. Ini plus X1 kuadrat, ini plus X2 pangkat 2, dan terakhir plus X3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini hasilnya kan sama dengan ini. Nah, hasilnya sama dengan komponen ini. X mu, X mu. Gitu ya. Artinya apa? Dengan menggunakan vektor 4 pun kita mempunyai sifat, kita dapat menghasilkan sifat invarian juga. Nah, X bar mu, X mu, X mu, X, X mu. Ini ya. Nah, ini. Jadi ini bukti bahwa kita mempunyai suatu variabel, punya suatu besaran yang bersifat invarian. Invarian itu artinya kedudukannya perkalian 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 dari koordinatnya tidak berubah terhadap transformasi Lorentz. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya katakan di situ deh. Itu ya. Nah, itu. Nah, itu. Seperti itu. Itu invariannya. Nah, oke. Nah, yang sebelumnya deh, Imral, kita sudah pernah belajar juga ya mengenai yang kita sebut dengan rapiditas, gitu ya. Nah, ini itu ya. Nah, kita sudah pernah belajar tentang rapiditas ya. Itu itu bagaimana kalau kita belajar rapiditas gitu. Masih ingat ya. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam rapiditas ya. Rapiditas itu kan kita sudah definisikan dia dengan variabel V ya. Nah, di mana V ini itu dihasilkan dari ini. Kan beta itu kan definisi sorry, apa? Beta itu kan definisinya kecepatan itu kan definisinya ini. Tan hiperbolik dari V. Kan gitu ya. Nah, itu sudah pernah kita bahas juga ya. Maka dari sini definisi V itu adalah tan hiperbolik
eh, beta kan. Kalau betanya itu V per C, berarti kan tan hiperbolik inverse itu V per C gitu ya, inverse nah itu. Nah, ini. Nah, kita juga bisa di Imro, kita nyatakan transformasi Lorentz ini dalam bentuk beta gitu ya. Itu. Nah, ini. Tuh kalau kamu masih ingat ya. Nah, jadi jadi kita kan punya ini ya, kita punya ini. Kita punya bahwa gamanya itu kan satu per akar satu min V kuadrat per T kuadrat kan. Nah, di mana ininya kan beta kuadrat, ya apa enggak? Berarti kalau kita masukkan ini, tan hiperboliknya ini ke dalam situ, berarti di sini satu per, ini juga sudah pernah kita bahas ya, satu kurangi tan hiperbolik kuadrat V kan. Nah, ini kalau kita masukkan, ini hasilnya itu adalah cos hiperbolik V, ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu kan? Nah, nanti dengan cara yang sama juga, kalau kita punya gamma beta, gitu ya, maka kita punya nanti hasilnya itu adalah ini ya, sin hiperbolik pi. Nah, bisa kamu buktikan nanti ya. Ini kan hanya permainan trigonometri. Artinya apa, Dek? Nanti kita dapat nyatakan matriks transformasi Lorentz, gitu ya, ini dalam bentuk rapiditasnya, Dek. Nah, gitu ya. Nah, coba di Imro Atus lihat di sini. Nah, ini. Mana tadi hasilnya? Ini kan? Ini ya. Nah, di sini. Ini adalah matriks transformasi Lorentz-nya. Nah, ini saya buat warna biru gitu ya. Nah, ini saya kopas. Ini ya. Ini saya pindahkan dulu. Nah, kita tinggal ambil aja ini. Nah, coba di Imratus lihat sekarang. Nah, kalau kita cek ya. Jadi matriks transformasi Lorentz ini, nah, kalau kita tuliskan, ya, tadi kan ini kan definisinya lambda, nu, mu, ya. Jadi di Imratus bisa lihat di sini. Variabel gamanya di sini. Nah, gamma di sini kan dituliskan dalam cos hiperbolik V kan. Iya, tapi di sini cos hiperbolik V. Nah, ini gamma betanya tadi dituliskan dalam sin hiperbolik V kan. Nah, ini ya, yang ini juga sama. Berarti min sin hiperbolik V, yang di sini cos hiperbolik V ya. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, yang satunya nggak usah berubah. Nah, jadi kita hanya punya ini. Nah, set gitu ya. Nah, ini. Tuh, itu bisa kita nyatakan dalam rapiditasnya. Jadi rapiditas itu bisa berarti suatu rotasi yang merotasikan antara koordinat diam dan bergerak dalam definisi lain, gitu ya. Nah, kenapa kita katakan itu sebagai rotasi? Layak kita katakan sebagai rotasi karena sebenarnya ini tuh analog dengan ini. Iya, analog dengan vektor rotasi. Nah, apa namanya? Matriks rotasi. Analog, gitu ya, dengan matriks rotasi. Matriks rotasi itu adalah suatu matriks yang berguna untuk mengubah suatu koordinat menjadi koordinat lain. Nah, itu kan gini ya. Nah, ini, rotasi itu gini. Jadi ini mirip ya, sangat mirip. Nah, itu jadi R-nya itu ke dalam apa itu istilahnya? Ini kalau matriks rotasi itu gini. Cos V, nah ini min sin V 3 kali 3 ya. Ini 0, 0. Nah, ini sin 0, 1. Ini kan mirip kan? Nah, bedanya ini yang ini matriks identitas ya. Ini 1. Nah, tapi bedanya di sini aja beda di bagian hiperboliknya saja. Gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Tuh, itu yang mau saya katakan tentang rapiditas. Seperti itu ya. Nah, ini. Tuh. Ya, tentu saja nanti kalau kamu lanjutkan ya, nanti kita bisa bahas juga eh, apa namanya? Kita bisa bisa bahas juga tentang diagram Minkowski gitu ya dan lain-lain. Ini ya.
Nah, seperti itu. Diagram impulsnya sudah bisa kita bahas ya, sama juga ujungnya, meskipun kita menggunakan vektor 4 itu ya. Nah, itu. Ya. Nah, oke. Nah, bicara tentang vektor 4 ya, maka kalau misalkan kita punya variabel yang lain ya, nah variabel kecepatan, nah kecepatannya juga bisa kita nyatakan dalam vektor 4 juga, di. Nah, ini ya, kecepatan. Ya, kecepatan, nanti kita bisa nyatakan dalam vektor 4 juga. Itu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang gini, kita punya ilustrasi. Nah, kalau bicara kecepatan, tentu saja kita berurusan dengan waktu juga dong. Nah, maka kita punya di sini, itu ya. Nah, kita punya eh, yang namanya waktu sebenarnya, proper time, gitu ya. Dan juga kita punya yang namanya eh, ordinary time, gitu ya. Nah, ini proper time itu, kalau kita ingat ya, proper time itu kita bicara dalam kerangka menurut si acuan bergerak. Jadi kalau misalkan ada orang dalam roket, dia bergerak, maka proper time-nya itu ya yang dia rasakan itu, berapa jam yang dia bisa teruskan itu. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, ini kita nyatakan dalam DT aksen gitu misalkan ya. Yang ini menurut siapa? Ini menurut si kerangka acuan ground ya. Kerangka acuan diam yang menurut orang si pengamat di bumi gitu ya. Nah, ini kita misalkan saja DT gitu ya. Nah, ini, tuh, tuh. Nah, ini sama ini tuh punya hubungan. Nah, hubungannya proper time dan ordinary time itu kan gini. Nah, DT aksen itu kan sama dengan itu ya, sepergamma itu DT. Nah, ini ya, maka di sini DT aksennya itu kan sama dengan katakanlah partikel yang bergerak dengan kecepatan U gitu ya. Berarti di sini atau V gitu ya. Maka kita punya di sini satu min V kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Tuh, itu yang kita punya. Betul. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau ada proper time, ada juga proper velocity ya. Nah, itu kecepatan yang sebenarnya. Tapi kalau kecepatan yang sebenarnya ya kita simbolkan saja dengan hmm, ini ya. Jadi ini itu dengan simbol eta gitu ya. Nah, ini eta gitu ya. Nah, ini eta, ini perubahan panjangnya dl, sini dt. Jadi ini dl itu adalah jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, nah, itu. Oke. Jadi kita nyatakan dalam U aja ya. Dengan kecepatan U gitu ya. Nah, oke. Maka dengan cara yang berarti waktu yang dipakai itu waktu apa kira-kira? Waktu yang proper juga. Nah, ini DT aksen. Berarti kalau proper velocity, waktu yang ditempuh adalah waktu yang sebenarnya, yaitu proper time. Nah, itu. Maka dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan untuk ordinary time, ya, menurut si kerangka acuan diam yang ada di bumi ya. Nah, itu, nah, dalam hal ini U ya. U ini itu adalah kecepatan roket ya, katakanlah roket. Roket yang bergerak menurut si kerangka acuan diam itu U. Nah, dia mengukur kecepatannya itu seperti itu, dl, dan dibagi waktu. Berarti waktu yang dirasakan ini adalah waktu ordinary time-nya, yaitu dt. Nah, jaraknya sama ya, jarak yang ditempuh ya. Nah, dt ini yaitu ordinary time ya.
seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita nyatakan dalam diferensial ya. Kan sah-sah saja kalau kita nyatakan dalam diferensial ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita tuliskan ya, nah ini berarti nanti ini misalkan, maka ini ya, maka hubungan antara eta dengan u itu ya. Nah, eta itu kan gini ya. Maka eta itu kan tadi kan dl dt aksen kan. Nah, di sini bisa kita tuliskan dt aksennya kan ini. Seper akar itu ya. Satu per akar satu min u kuadrat per c kuadrat ya. Nah, di sini dl d dt gitu ya. Nah, ini dl dt itu tadi itu adalah u ya, yaitu ordinary velocity. Nah, ini ya. Jadi kok time ya, velocity. Maaf. Ini. Nah, sehingga kita dapatkan hubungan di sini antara proper velocity, kecepatan sebenarnya, dengan kecepatan yang dilihat oleh pengamat diam itu adalah ini. Nah, eta itu sama dengan satu per akar ya, satu min u kuadrat per c kuadrat, dikalikan u-nya itu. Nah, ini ya. Nih, itu ya. Oke, nah itu. Tuh. Itu ya. Nah, coba kita menyatakan ini dalam eh, vektor 4 ya, harusnya bisa. Nah, itu kalau kita nyatakan dalam proper velocity dulu. Nah, ini untuk yang bagian yang proper velocity. Nah, ini ya. Jadi tadi itu kalau kita nyatakan eta, itu kan ini ya, dl lintasan yang ditempuh dibagi dengan proper time-nya. Nah, oke, yang mana ini nanti ini boleh juga kamu tulis menjadi eta mu ya. Ini sama dengan dx mu ini dibagi dt aksen. Nah, itu ya. Jadi kita bisa nyatakan juga dalam vektor 4. Contohnya, kalau kita ambil 0 ya, nah, ini, di mana x mu itu ada, ini ya, di mana x mu tadi yang ada di sini ini d, ini x mu ini itu adalah suatu koordinat pada kerangka x, y, z. Ya, itu kita punya x0, x1, x2, x3 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu ya. Nah, ini itu ya. Nah, maka kita tulis dulu jadi x0, x1, x2, x3-nya tadi. Mana ini? Ini ya. X0, x1, x2, x3. Nggak usah lah, ini aja ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Di mana masing-masing itu adalah x0-nya tadi kan c kalikan t ya. Ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z. Itu ya. Itu ya. Nah, coba dimasukkan, Dek. Ini komponen ke nol, ya. Komponen nol. Coba kamu masukkan komponen nol, gitu ya. Yang ini, x0 ini. Nah, ini. Berarti kamu dapat ini ya. Gamma nol, dx0, dt aksen kan. Nah, x0-nya kan c dikalikan t ya. Nah, berarti ini, ya udah, berarti ini t aksen. Ini c, dt, dt aksen. Nah, dt dibagi dt aksen kan tadi sudah kita tuliskan di sini ada ya. dt dibagi dt aksen berarti kan sama dengan sepernya ini. Nah, itu ya, berarti di situ sama dengan C dibagi akar ini ya. Nah, ini. 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ini ya, ini kan sama dengan 1 per, nah, ini ya, gitu. Nah, itu ya.
Oke, itu ya. Nanti bisa kamu cari lagi ya. Nah, ini dalam itu ya, apa? Dalam kerangka S aksen. Nah, ini itu nanti bisa kamu tuliskan ya for vektornya ya, empat vektornya, vektor empatnya nanti bisa kamu dapatkan eta bar 0, eta bar 1, eta bar 2, eta bar 3. Nah, ini ya. Nah, ada stripnya di sana. Itu. Tuh. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini nanti kalau kamu masukkan, Dek, itu nanti kamu akan dapatkan ya empat vektor. Ini eta bar 0 itu adalah gamma eta 0, nanti ini beta eta 1. Nah, kurang lebih mirip-mirip lah ya. Eta bar 1 itu adalah itu gamma eta 1 ini dikurangi beta eta 0 gitu ya. Nanti gamma bar 2 itu nggak mengalami perubahan karena kita asumsikan bendanya bergerak pada arah X. Ini eta 2, eta bar 3, eta 3. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Maka nanti dengan logika yang sama seperti sebelumnya, Dek, maka kita bisa nyatakan dalam matriks juga. Nah, ini tak ringkas ya. Ini eta mu, ini lambda, nu. Nu apa? Nu mu, itu ya. Nu mu itu dikalikan eta nu, gitu ya. Nah, ini. Nah, sama juga identik ya perumusan vektor empatnya ya. Belum mas kan tadi ada sigmanya. Ya sigmanya boleh kita hapus saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu. Nah, oke. Oke ya. Nah, seperti itu deh. Nah, sudah berapa lama kita ini? Sudah 1 jam. Oke. Itu ya. Oh iya, ada juga yang namanya ini ya. Ada juga yang namanya ordinary velocity. Itu ya. Nah, ini. Untuk yang ordinary velocity itu, itu gampang aja ya. Nah, ini nanti tinggal turunkan aja deh. UX bar, itu kan tadi kan rumusnya gini ya. DX bar dibagi DT ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini D per DT, X barnya itu kan itu adalah apa D X barnya. Nah, itu ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya, kalau nggak salah ya. Ini sudah pernah kita bahas, Dik. Aku lupa di pertemuan berapa itu. Itu langsung saja saya kasih hasilnya ya, Dik ya. X min V ini satu min nah, XV per C kuadrat. Itu ya. Nah, ini. Nanti kalau dicari UY barnya itu adalah DY bar, di situ DT. Nah, itu ya. Sama dengan UY dibagi dengan gamma satu min VUX per D kuadrat ya. Nah, nanti kalau misalkan kita cari yang UZ, Dek, itu bedanya di sini cuma di sini aja loh, Dek. Nah, ada UX, ada V-nya di sini. Itu ya, ada V-nya doang. Yang sisanya itu nggak ada, Dek. Jadi Z bar DT itu ya sama dengan UZ dibagi dengan gamma satu min V X per K kuadrat. Nah, itu ya, itu seperti itu. Oke. Nah, ya kurang lebih ya gitu aja lah ya kira-kira ya. 1 jam aja gak apa-apa lah. Niatku tadi mau tak tambahin 30 menit buat latihan soal, tapi gak usah lah. Nanti UTS-nya cukup sampai sini saja. Ya TRK ya. Nanti materinya apa saja buat UTS nanti saya beritahu. Pokoknya kamu sudah lihat tugasnya ya, soal tugas dan atau kuis TRK-nya itu ya. Sudah kamu lihat itu nanti
itu di situ kamu lihat materinya apa saja di CPMK-nya itu. Nanti UAS-nya itu selain daripada materi yang ada di situ deh. Oke ya. Oke, seperti itu. Ya sudah lah, itu aja ya. Oke, oke, makasih ya kehadirannya ya. Assalamualaikum.